Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 yang beranggotakan satu Teh Rasna Solehayati, kemudian Teh Sri Nur Qoimah, dan saya sendiri Wulan Permatasari. Di sini kita akan coba mempraktekkan atau mendemonstrasikan cara melakukan uji ANOPA 2 jalur atau ANOPA two-way. Two-way, ya betul. Nah, di sini kita sudah punya data ya. Datanya itu ada dari 3 kelas, yaitu dengan tiga model pembelajaran yang berbeda. Yang satu itu model pembelajaran DL, kemudian yang kedua itu nilai dari pembelajaran inquiry, dan yang terakhir dari nilai pembelajaran metode konvensional. Nah, kemudian di sini kita plotkan kodenya untuk DL itu ini DL, kemudian inquiry dan konvensional. Nah, kemudian kita membuat input untuk di SPSS-nya, di mana kode modelnya itu untuk kode modelnya itu yang satu itu untuk tadi DL, yang kode 2 itu untuk inquiry, dan yang ketiga itu untuk konvensional, di mana yang akan kita uji ini adalah nilai hasil kemampuan matematika dari 3 kelas yang berbeda, di mana untuk kode 3 kemampuan matematika ini adalah kode yang paling rendah, untuk kode 2 itu sedang, dan yang kode 1 itu nilai yang paling tinggi. Oke, selanjutnya kita akan input ke SPSS dari nilai yang sudah kita petakan. Ke SPSS. Nah, kita masuk ke variabel view-nya. Di sini untuk namanya itu kan tadi literasi science-nya itu kemampuan matematika, di mana yang kita gunakan itu model pembelajaran. Nah, model pembelajaran, kemudian di name-nya itu ada tadi yang diujikannya itu kemampuan matematika. Nah, di sini untuk labelnya itu ada model DL, inquiry, dan konvensional. Begitupun di sini juga sama ya untuk labelnya itu, karena tadi kode tadi itu ada 3, 2, 1, dan 3 itu dimana 3 itu adalah rendah, 2 itu adalah sedang, dan 1 itu adalah tinggi. Nah, kemudian ini kolomnya itu tergantung nanti kita akan ada berapa siswa yang diujikan. Nah, kemudian ini skalanya kita isi dengan nominal. Nah, ininya sudah aja kayak gini. Nah, kemudian kita akan kembali ke data view ya. Data view kita inputkan nilai. Kita inputkan dari skor, kode model, kemudian kemampuan matematikanya. Kita inputkan ke SPSS. Kelebihan. Inputkan ke SPSS, kemudian sebentar, ada kendala teknis. Oke. Kita coba lagi. Kopikan. Oke, kita kopikan ke SPSS. Maaf, tadi ada kendala di data view. Nah, di sini kita kopikan. Mohon maaf, ada kendala. Oke, sudah. Nah, ini kita sudah, mohon maaf. Kita kontrol paste dulu, kontrol Z dulu. Oke, salah tadi, ada kelewat satu baris. Oke, nah seperti ini sudah bagus ya. Kemudian kita coba
Lanjut untuk uji SPSS-nya. Pertama kita analyze kemudian lanjut ke general linear, kemudian ke univariate. Nah, kita klik. Nah, setelah itu lanjut ke kita masukkan ya. Ini kemudian kita sebentar. Langsung save aja langsung. Oke. Kemudian kita centang standardize apa sih ini teh? Standardize, kemudian kita continue. Kemudian kita oke ya. Oke. Nah, setelah ini kita kembali lagi ke data view. Sebentar, kita kembali lagi ke data view yang tadi. Nah, setelah didapatkan dari data view, kemudian kita lanjut lagi ke uji normalitas. Nah, untuk stepnya itu kita klik analyze, kemudian kita klik ke explore, analyze, explore, sebentar, mana ya explore, enggak salah, maksudnya ke deskriptif statistik dulu, kemudian ke explore. Oke, kita klik. Nah, kita masukkan, kita lanjut masukkan yang standaris ini ke dependent list. Kita masukkan, kemudian kita klik dulu sebelumnya. Kita klik dulu plots, kemudian kita centangkan yang ini udah uji normalitas ya, with normality plot with test. Kemudian continue. Kemudian oke. Nah, oke. Kita lihat dari hasil analisis statistik tadi, uji normalitasnya itu, sebentar kita scroll. Nah, ini untuk hasil uji normalitasnya itu yaitu ini Shapiro-Wilk itu 0,800, karena yang dimintanya itu 0,5 dan ini di atas 0,5, maka H 0 diterima dan hasil tes normalitasnya itu adalah normal. Oke, karena hasil tes ininya normal, tes normalitasnya itu normal untuk Kolmogorov Shapiro ini sama Shapiro-Wilk ini normal, maka kita akan lanjutkan dengan uji tes parametrik karena tadi normal hasil ujinya. Mangga untuk selanjutnya untuk uji parametriknya akan dilanjutkan oleh Teh Rasna Solhayati. Teh Wulan, untuk selanjutnya izin saya untuk menyampaikan mengenai pengujian hipotesis, yakni menggunakan ANOVA 2 jalur. Karena tadi nilai normalitinya adalah data berdistribusi normal, maka syarat uji two-way ANOVA telah kita penuhi. Selanjutnya kita akan menguji homogenitas variannya, yang mana ini bisa kita lakukan sekaligus pada saat kita melakukan two-way ANOVA nanti. Oke, untuk selanjutnya adalah kita akan masuk ke data view, kemudian kita masuk ke analyze. Setelah analyze, kita masuk ke general model dan univariate. Di general ini kita masuk ke shape dan akan menghilangkan tanda centang pada standardize-nya. Kemudian kita klik continue dan kembali ke plots untuk melihat line plotnya.
Nah, kemudian kita akan pindahkan model kemampuan matematiknya itu ke horizontal axis-nya dan model pembelajaran ke separate-nya. Nah, setelah itu kita add. Setelah add, jangan lupa diklik line chart-nya, continue, dan kita oke. Nah, ini adalah hasil dari nilai untuk one way ANOVA-nya. Nah, kita lihat di deskripsinya, di deskripsi totalnya, bahwa nilai rata-rata pada model DL adalah 72,8, kemudian model inquiry adalah 62,55, kemudian model konvensional adalah total rata-ratanya 55,75. Berarti di sini nilai rata-rata yang paling tinggi itu adalah pada nilai discovery learning. Nah, selanjutnya kita akan melihat nilai Leibniz test of equivalence-nya. Di sini terlihat bahwa nilai signifikansinya based on mean-nya itu adalah, selanjutnya adalah kita akan melihat bagaimana hasil pengujian hipotesis. Nah, dilihat dari tabel test of between subject effect-nya di sini di model pembelajaran kita lihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,016. Artinya ini adalah signifikansi di bawah 0,05 yang artinya H0-nya ditolak. Maka dapat kita katakan terdapat perbedaan hasil belajar literasi sains pada model pembelajaran DL, inquiry, dan konvensional. Untuk selanjutnya yang kedua adalah bagaimana nilai signifikansi pada kemampuan matematik. Ternyata nilainya adalah 0,820, artinya ini adalah di atas 0,05 yang artinya H0-nya diterima. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan literasi sains siswa berdasarkan kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendahnya. Kemudian adalah kita akan melihat nilai signifikansi pada hubungan keterkaitan antara model pembelajaran dan kemampuan matematika yang nilai signifikansinya adalah 0,19, artinya H0-nya itu adalah diterima, artinya tidak ada keterkaitan interaksi gitu ya, tidak ada interaksi antara model pembelajaran dengan kemampuan matematika. Kita lihat di nilai post hoc testnya, bagaimana karena dia di sana adalah adanya perbedaan antara ketiga model. Nah, kita lihat signifikansinya ketika bagaimana hubungan model DL dengan model inquiry, yang mana nilainya itu signifikansinya itu adalah 0,03, artinya dia memiliki nilai signifikansi yang perbedaan yang tinggi. Kemudian antara konvensional dia juga ada perbedaan. Kemudian inquiry dengan konvensional, dia ini dengan konvensional itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian kalau yang lainnya berarti yang tidak ada perbedaan itu adalah inquiry dan konvensional. Nah, kalau misalkan dilihat dari tinggi rendahnya, karena tadi memang tidak terjadi keterkaitan antara model pembelajaran dengan kemampuan matematika. Sekian yang dapat kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.